Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan selama-lamanya. Tiada Allah, tiada Tuhan seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak dimuliakan selama-lamanya di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami semua dimanapun kami berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kami dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hati kami selalu tertuju kepada Tuhan, roh kami selalu bangkit, hati kami selalu datang kepada Tuhan, bersekutu setiap saat, setiap waktu. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami akan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan Kau tinggalkan roh dalam hidup kami, dan roh Tuhan selalu berserta dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, biarlah firman menjadi rema dan kekuatan baru bagi kami semuanya. Iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, sehingga kami Tuhan makin hari makin disempurnakan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan.
dimanapun kita berada, saya akan menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema miskin di hadapan Allah. Apa itu artinya miskin di hadapan Allah? Apakah kita menderita atau tidak mempunyai apa-apa di hadapan Tuhan, atau secara lahiriah kita miskin dan tidak bisa kaya, atau kita ini sebagai orang yang percaya Yesus bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu, apakah dia orang yang selalu hidup dalam masalah persoalan? Ini yang kita pelajari. Kita akan belajar apa itu artinya miskin di hadapan Allah. Saya akan baca di hadapan Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Katakan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah akan mendapat kerajaan surga dan mereka disebut berbahagia. Berbahagialah mereka, orang yang miskin di hadapan Allah. Bahagia, sukacita, dan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, dan mereka telah memiliki kerajaan surga. Kita akan belajar apa itu artinya miskin di hadapan Allah. Kenapa dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah disebut berbahagia? Dalam kebenaran firman Tuhan ini akan saya jelaskan buat kita bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan berarti miskin dalam secara jasmani atau lahiriah. Bukan itu artinya. Tetapi adalah orang yang selalu datang dan selalu haus dan lapar datang kepada Tuhan. Orang yang selalu ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin selalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sikap hati yang selalu rindu dan datang kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Itu suatu sikap hati yang selalu datang dan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, karena dia tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak bisa berarti. Artinya dia tidak bisa jauh dari Tuhan, dia tidak bisa jauh dari Allah, itu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia selalu merindukan Tuhan dalam dirinya. Dia selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia selalu membutuhkan, yaitu lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam dirinya. Maka dia selalu datang kepada Tuhan, karena orang yang seperti berkata bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupanku tanpa Tuhan. Benar firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 15 bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini artinya selalu lapar dan haus datang kepada Tuhan. Ada kerinduan yang terus-menerus mendalam. Dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah menjauh dari Tuhan. Dia tidak pernah menduakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu artinya miskin di hadapan Tuhan. Jadi dia selalu memiliki kerinduan yang terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa, lewat puji-pujian dan penyembahan, lewat firman Allah, lewat persekutuan. Dia selalu memiliki kerinduan terus-menerus. Sikap yang selalu rindu dan haus datang kepada Tuhan senantiasa. Terus-menerus. Tidak ada kata malas dan bosan untuk datang kepada Tuhan. Ini artinya. Jadi kerinduannya itu terus-menerus. Ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan
lewat doanya, selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan selalu dia bersekutu lewat firman Allah, membaca firman Allah, merenungkan, melakukan firman Allah setiap waktu, setiap saat dalam hidupnya. Karena firman Allah sendiri, dia berpikir bahwa firman Allah itu kebenaran Allah yang hidup. Dia selalu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Allah. Dia selalu melakukan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini selalu kerinduan yang terus-menerus datang kepada Tuhan. Ini artinya miskin depan Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam dirinya, dia berkata, semua Tuhan yang atur hidupku. Tuhan yang atur seluruh aspek hidupku. Apa yang kumiliki, apa yang kupunyai, semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhan adalah sebagai kepala dalam diriku, yang mengontrol, yang mengatur hidupku. Makanya dia selalu datang dan haus kepada Tuhan. Kan dia tahu Tuhanlah sumber kekuatannya, sumber perlindungannya, sumber keselamatannya. Makanya dia selalu haus dan lapar kepada Tuhan, dengan terus-menerus datang kepada Tuhan. Yang kedua, apa itu arti miskin di hadapan Tuhan? Sikap hati yang selalu puas dalam menerima berkat-berkat Allah, dalam menerima janji-janji Tuhan. Selalu puas dan hidupnya merasakan bahwa ada ucapan syukur yang mendalam dalam keadaan suka dan duka dalam dirinya. Artinya puas dalam segala berkat-berkat Allah yang dia terima. Artinya dalam seluruh aspek berkat-berkat Allah yang diterima dalam hidupnya, dia berkata, semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Artinya puas dengan berkat-berkat Allah, janji-janji Allah, dengan selalu mengucap syukur, berterima kasih buat segala berkat-berkat Tuhan, dan berkata, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dalam keadaan suka dan duka, dia merasa puas. Artinya tidak ambisius dengan segala berkat-berkat yang ada dalam hidup ini. Tidak merasa puas itu adalah orang yang selalu ambisius. Tidak merasa puas dengan keadaannya sendiri, tidak merasa puas dengan berkat-berkat Allah, sehingga dia menjadi ambisius, ingin lagi, lebih lagi. Tidak mensyukuri segala berkat-berkat Allah yang dalam dirinya. Orang yang tidak puas dengan segala berkat Allah selalu mengeluh, selalu bersungut dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya, dan selalu menyalahkan Tuhan. Ini tidak puas, sikap hati yang tidak puas dia. Tapi orang yang puas akan segala berkat-berkat Allah, dia selalu bersyukur dan berterima kasih akan segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan. Serta selalu belajar menguasai diri untuk mencukupkan apa yang ada padanya. Belajar menguasai diri untuk mencukupkan apa yang ada padanya, baik dalam hal kekurangan maupun dalam kelebihan. Inilah selalu puas. Artinya dia tidak menjadi gila harta, tidak menjadi gila dalam keuangan, tidak menjadi hidupnya dikuasai oleh keinginan-keinginan dirinya sendiri dalam hal berkat-berkat yang diterima. Orang yang tidak terlalu puas, dia tidak pernah mensyukuri berkat-berkat Allah. Dia ingin lebih lagi. Sudah ada ini, sudah ada rumah, sudah ada ini, sudah ada mobil, sudah ada Tuhan berkat ini. Lebih lagi, tambah lagi. Lebih lagi, dia maunya dia memiliki semua dunia ini. Dia memiliki semuanya apa yang ada di dunia ini. Wah, ini tidak merasa puas. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. Baik suasana, dia selalu mencukupkan diri dalam segala hal. Dia menguasai diri dalam segala hal. Apa yang ada Tuhan berikan. Orang yang ambisius, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat-berkat dari Allah. Menghalalkan segala cara dan jalannya tidak benar lagi kalau tidak puas dalam segala berkat-berkat Allah yang diterima. Sehingga ingin mencari ketenaran sendiri, mencari kehebatan sendiri
mencari ketenaran sendiri dalam dirinya. Ini tidak puas karena dia sudah dikatakan gila mamon, gila harta duniawi akan berkat. Akhirnya apa? Harta yang menguasai dirinya, bukan Tuhan yang menguasai dirinya lagi. Orang yang puas dengan dirinya, dia Tuhan yang menguasai dirinya. Apa yang Tuhan berikan, dia selalu berkata, jangan sampai berkata ini menghalangi aku jauh-jauh dari Tuhan. Dia akan berkata, jangan sampai berkat Allah ini membawa aku jauh dari Tuhan. Dia akan mensyukuri dan berdoa, jangan sampai berkat yang Tuhan berikan dia menjadi lupa akan Tuhan, akan segala sesuatu yang dia miliki. Ini, mari kita selalu puas dengan berkat-berkat Allah, baik sudah senang dalam kekurangan apapun, kita menguasai diri dan segala hal, tidak ambisius dalam segala hal berkat-berkat, karena materi ini adalah tidak menyelamatkan. Materi, kekayaan, harta dunia itu tidak menyelamatkan. Tapi orang yang puas dengan Tuhan, dia sadari bahwa apa yang dia miliki semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, dan dia berkata, saya akan mengucap syukur dalam segala hal berkat-berkat Tuhan dalam yang Tuhan berikan. Yang ketiga, apa itu artinya merasa miskin di hadapan Tuhan? Apa artinya itu miskin di hadapan Allah? Suatu sikap hati yang selalu pasrah dan berserah kepada Tuhan. Beda dengan hanya pasrah. Kalau pasrah itu tidak ada tindakan. Tapi kalau dua pasrah dan berserah ada tindakan kepada Tuhan dalam segala hal. Artinya apa? Dia selalu bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Baik kalau susah, senang, dia selalu bergantung dan berharap. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, tidak menduakan Tuhan dalam dirinya. Ini sikap hati yang selalu pasrah dan berserah kepada Tuhan. Artinya dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Dia selalu berkata bahwa saya membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Saya selalu membutuhkan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, merindukan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Karena dia tahu Tuhanlah sebagai kepala, sebagai raja, sebagai Tuhan dalam dirinya. Dan dia selalu datang dan berkata, Tuhanlah panji-panjiku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah kekuatanku dalam hidup ini. Sikap hati yang selalu pasrah dan berserah, tidak menyerah dalam keadaan situasi apapun. Dia selalu datang kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tidak mencari kekuatan sendiri, tidak pergi kepada ilah-ilah lain dengan menduakan Tuhan, tidak. Tapi selalu sikap hati yang selalu datang bergantung sepenuhnya setiap waktu. Bukan bergantung kepada harta, bukan bergantung kepada jabatan kedudukan, bukan bergantung kepada kepintaran, kepandaiannya, tapi selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan segalanya, dan semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ini yang saya bagikan, biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita tentang kebenaran ini, dan Tuhan mewahyukan lebih lagi tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki dalam hidup kita, sehingga kita mengerti orang yang miskin di hadapan seperti apa dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan firman-Mu membuat kami tetap memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah, selalu datang terus menerus, tidak bosan-bosan. Sikap hati yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus merasa puas di hadapan Tuhan, tidak ambisius dengan keadaan yang ada. Kami syukuri dengan apa yang ada, dan kami tidak menjadi gila mamon Tuhan. Biar kami tetap mencari wajah-Mu dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan senantiasa dalam hidup kami selalu berserah dan berharap dan bergantung. Tidak bergantung kepada manusia, karena manusia terbatas, tapi bergantung kepada Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan dan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dengan cara yang ajaib menerjemahkan bagi semua orang yang mendengarkannya. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran Tuhan, dan mereka mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam mereka. Bapa, hamba berdoa kepada orang-orang, setiap orang yang mendengarkannya Tuhan, yang belum selamat diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan, orang-orang percaya kepada tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat di dunia ini, zaman ini, tapi teguh kepada kebenaran firman Allah yang hakiki.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Hamba berdoa sekali lagi kepada orang-orang yang sakit, kami berdoa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan dari segala penyakit COVID, bahkan penyakit segala apapun, bahkan roh maut, kuasa kegelapan, roh jahat udara yang merongrong iman mereka. Kami tolak mengusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengontrol hidup kami, Engkau yang mengatur hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kami kemenangan, sehingga kami tidak takut dalam menghadapi apapun, dan kami memiliki kerinduan yang mendalam terus-menerus berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang bersyukur. Haleluya. Amin.